Shalom Teens, kenalin aku Renata dan hari ini aku bakal sharing yang aku beri judul Percaya. Nah, siapa nih yang di sini yang percaya kalau saat ini kita mati akan masuk surga? Boleh angkat tangannya? Oke, banyak ya. Nah, ada nggak sih yang udah pernah mati? Boleh angkat tangannya? Oke, nggak ada ya, puji Tuhan ya. Ternyata teman-teman bukan kayak film di zombie gitu ya, mati terus hidup lagi. Nah, bener gak sih kalau kita tuh udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Nah, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, nah, aku mau ngajak kalian untuk baca Markus 15 ayat 34, 37 sampai 39. Yuk, kita baca sama-sama. 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, dengan demikian berkatalah, sungguh orang ini adalah anak Allah. Amin. Nah, yuk kita masuk ke poin pertama, yaitu dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, dari ayat 34 ini, saat Tuhan disalibkan, Yesus tuh berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saat itu jelas sekali ya, kalau Tuhan itu sedang menanggung segala dosanya kita. Tapi Tuhan itu kan tidak berdosa. Tapi Tuhan menanggung dan menjadi korban untuk menebus dosa kita. Nah, Allah tuh gak bisa bersatu dengan dosa. Karena itu Tuhan Yesus merasa Allah itu meninggalkan dia. Nah, poin kedua yaitu lewat kematian Yesus manusia diperdamaikan dengan Allah. Nah, kalau kita lihat dari ayat 37 sampai 38, saat Tuhan Yesus mati, tirai atau tabir yang memisahkan antara ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus terbelah menjadi dua. Hal tersebut menandakan apa sih? Nah, di 1 Raja-Raja 6 ayat 19 menulis, ruangan Maha Kudus adalah tempat di mana ada tabut perjanjian. Nah, ruangan itu melambangkan hadiratnya Allah yang Maha Kudus. Nah, saat tabirnya terbelah menjadi dua, hubungannya Allah dengan manusia itu dipulihkan dan tidak ada lagi yang namanya pembatas atau tabir. Poin ketiga yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini tampak pada sikap kepala pasukan yang ada di ayat 39. Begitu melihat kematiannya Tuhan Yesus, disertai hal-hal yang luar biasa. Nah, salah satunya adalah gempa bumi nih, yang tertulis di dalam Matius 27 ayat 51. Prajuritnya berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, itu adalah sikap percaya. Sikap yang kita tunjukkan saat ini merasa sangat yakin kemampuan atau kebaikan seseorang. Seperti rasa percaya seorang anak kecil terhadap mama atau papahnya. Nah, gue mau cerita nih. Suatu kali ada seorang pemain akrobat yang sangat hebat. Keahliannya itu adalah berjalan di atas tali. Satu saat dia tuh mengadakan pertunjukan menggunakan yang aku bilang berjalan di tali, dan ia menunjukkan kehebatannya dengan bolak-balik menyeberangi air terjun sambil membawa beban, berbagai berat beban gitu ya, kayak batu mungkin atau apa ya. Nah, penonton itu tepuk tangan dan kagum banget. Nah, pemain akrobat ini bertanya ke penontonnya, apa kalian percaya bahwa aku dapat mengangkut satu orang untuk menyeberangi air terjun ini? Penontonnya menjawab, iya, kami percaya. Tapi setelah pemain ini berkata lagi nih, baik kalau begitu saya mengajak salah satu orang sukarelawan untuk saya gendong untuk menyeberangi air terjun ini. Lalu penonton itu pada terdiam semua. Tapi tiba-tiba ada anak kecil yang malu-malu bilang, aku mau. Lalu pemain akrobat itu menggendong anak tersebut menyeberangi air terjun ini. Nah, siapa sih anak kecil ini? Ternyata anak kecil ini adalah anak dari pemain akrobat itu. Luar biasa ya. Nah, ada nggak sih di antara kita yang punya rasa percaya seperti anak itu kepada juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus?
lewat kematiannya, pemisahan antara Allah dan manusia itu udah nggak ada lagi. Dan karena pengorbanannya Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Dan juga pengorbanan Tuhan Yesus itu menyatukan kita dengan Allah. Siapa yang mau percaya untuk menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita? Yuk, aku mengundang untuk semua untuk masukkan Yesus ke dalam hati kita. Mungkin itu aja dari gua, and see you and God bless you. Bye.